Ya, halo teman-teman semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan geometri bidang. Jadi, konsep-konsep dasar ini perlu untuk dipahami, perlu untuk dipelajari sebelum nanti membahas geometri bidang lebih lanjut. Apa saja konsep-konsep dasar tersebut? Mari kita lihat. Jadi, ada himpunan, pernyataan, dan penalaran. Jadi ada 3 konsep dasar yang saya kira sangat penting bagi kita untuk kita bahas sebelum lebih lanjut membicarakan geometri bidang. Oke, kita akan bahas mulai yang pertama, yaitu himpunan ya. Jadi apa itu himpunan? Ya, seperti yang sudah teman-teman pernah pelajari di tingkat sekolah, himpunan itu adalah kumpulan ya. Kumpulan apa ya? Kumpulan objek ya. Objek-objek tentu saja yang terdefinisi dengan jelas. Yang terdefinisi dengan jelas. Oke. Nah, untuk contoh-contohnya ya, misalkan A ini adalah himpunan apa? Himpunan semua bilangan asli, begitu misalkan yang kurang. Oke, yang kurang dari 4. Oke. Nah, maka kita bisa mendaftarkan nih semua anggota A ya, jadi mulai dari 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah bilangan-bilangan asli atau semua bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, kita tahu juga bahwa untuk notasi yang seperti ini M gitu ya, kita baca ini adalah himpunan semua ya, semua bilangan asli ya. Jadi kalau ini kita daftarkan juga anggotanya, maka akan seperti apa ya? 1, 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Oke, misalkan himpunan yang berkaitan dengan geometri, ya bisa jadi misalkan T ini adalah himpunan semua segitiga ya, semua segitiga. Jadi setiap objek yang berupa segitiga ya kita tahu ya, segitiga itu adalah sebuah bangun geometri atau sebuah objek geometri yang tepat memiliki 3 buah sisi ya. Jadi ini kita bisa kumpulkan semua segitiga dalam himpunan T ini. Lalu kemudian V ini adalah himpunan semua segi banyak misalkan ya. Nah, di dalam geometri segi banyak ini biasanya disebut sebagai poligon ya, mulai dari segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Lalu misalkan himpunan K ya. Jadi ini adalah himpunan semua segitiga ya. Tapi ditambahkan syaratnya lagi ya, himpunan semua segitiga yang seperti apa? Yang masing-masing misalkan ya, masing-masing sudut dalamnya ya, kita tahu bahwa segitiga mempunyai 3 sudut dalam, itu sudut yang masing-masing sudut dalam itu besarnya ya lebih dari misalkan ya, lebih dari 60 derajat. Jadi ukuran sudut itu dalam derajat. Oke, nah ini adalah beberapa contoh himpunan ya. Lalu kemudian kita bisa lihat ya hubungan antar himpunan ya. Hubungan antar himpunan ya, bagaimana hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Oke. Misalkan dalam himpunan di atas tadi ya, kita punya A, ini adalah himpunan yang anggotanya seperti ini. Lalu kemudian B, ini adalah himpunan B, himpunan N ya. Jadi himpunan N itu adalah himpunan semua bilangan asli. Maaf. Jadi N seperti itu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya begitu. Ini bisa kita lihat hubungan antara himpunan A dengan himpunan N ya. 1 ini anggota A juga merupakan anggota N. 2 juga sama. 3 juga sama. Oke, jadi kita bisa lihat di sini hubungannya apa? Ya, semua. Ya. Anggota A ini adalah anggota N. Ya, semuanya. Kalau kita balik sekarang, apakah semua anggota N merupakan anggota dari A? Ya tidak ya, 4 ini anggota N tapi bukan merupakan anggota A. Jadi kita bisa tuliskan tidak semua ya anggota N ini adalah ya, anggota A. Nah, di dalam konsep himpunan, jika terpenuhi seperti ini,
semua anggota himpunan satu merupakan anggota himpunan dari yang lainnya, atau dalam contoh ini semua anggota A merupakan anggota N, ini dikatakan lanjutnya ini dikatakan A ini adalah subset dari siapa N. Kalau ini ya N ini bukan subset dari siapa? Dari A. Oke. Nah, sementara untuk subset sendiri ya kita notasi subset atau subhimpunan gitu ya. Ini dia, ini dibaca A subset dari N ya. Sementara ini dibaca N bukan subset dari A. Oke, selain hubungan subset juga kita bisa lihat himpunan K. Kalau kita lihat apakah mungkin gitu ya masing-masing sudut dalam dari suatu segitiga besarnya lebih dari 60 derajat. Kita tahu padahal jumlahan dari semua sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah sebanyak sebesar 180 derajat. Jadi kalau lebih masing-masingnya 60 derajat berarti kalau dijumlahkan maka hasilnya akan lebih dari 180 derajat. Atau dengan kata lain tidak ada segitiga yang yang merupakan anggota himpunan K. Ya, jadi ini kita biasanya kenal dengan konsep himpunan himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang himpunan yang tidak mempunyai anggota ya. Tidak mempunyai anggota ya. Contohnya apa? Atau contohnya siapa ya? Himpunan K ini ya. Jadi K, himpunan K yang di atas tadi ini adalah himpunan kosong. Himpunan kosong atau biasanya dinotasikan seperti ini, K ini sama dengan ya. Nah, karena nggak ada anggotanya ya langsung saja kita tutup kurungnya ya. Itu adalah himpunan kosong. Itu adalah bagian pertama tentang himpunan ya. Lalu bagian kedua kita akan membahas tentang pernyataan ya. Pernyataan. Nah, pernyataan ini nanti akan mendukung kita di dalam proses penalaran ya. Ya, pernyataan ini apa? Ya, pernyataan di dalam matematika ini adalah suatu kalimat ya yang mempunyai nilai kebenaran. Yang mempunyai nilai kebenaran. Nah, nanti di dalam logika matematik ini akan dibahas lebih jauh ya, yang mempunyai nilai kebenaran. Ya, bisa saja nilai kebenarannya itu benar ataupun bisa jadi salah, tapi tidak mungkin keduanya. Ya, misalkan saya bisa memberikan contoh-contoh di sini ya. Contoh-contoh, misalkan yang pertama itu adalah begini bunyinya, segitiga sama sisi. Ya, kalau kita lihat seperti ini bukan sebuah pernyataan karena ini bukan sebuah kalimat ya, ini baru merupakan sebuah kata ya, segitiga sama sisi. Jadi ini bukan pernyataan ya, pernyataan. Oke. Lalu yang kedua misalkan 5 ditambah 7 sama dengan 8 ya. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan ya, yang mana nilai kebenarannya bagaimana? Ya. Ya jelas 5 tambah 7 itu adalah 12. 12 itu tidak sama dengan 8 ya. Pernyataan. Jadi ini merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya adalah salah. Lalu kemudian nomor 3 ya, kita punya persegi adalah belah ketupat misalkan ya. Belah ketupat. Ya. Persegi adalah belah ketupat. Ya, ini juga merupakan sebuah pernyataan ya. Pernyataan yang mana nilai kebenarannya adalah benar ya. Kita tahu bahwa persegi keempat sisinya pasti sama panjang. Belah ketupat pun juga memiliki definisi yang sama, yaitu sebuah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Jadi persegi itu adalah belah ketupat. Nah, selain pernyataan-pernyataan seperti ini, kita mengenal juga istilah variabel ya, variabel di dalam suatu pernyataan ya, karena mungkin saja nanti pernyataannya mengandung sebuah variabel. Ya, variabel ini apa? Variabel ini adalah suatu simbol ya, suatu simbol yang mempunyai nilai atau simbol yang nanti dapat digantikan dengan suatu nilai ya, misalkan variabel ya kita kenal x, y gitu ya waktu di tingkat sekolah. Ya, jadi misalkan contohnya ya, misal x ini adalah variabel gitu ya, variabel, maka kita bisa mempunyai kalimat x ditambah dengan 5 sama dengan 6. Ya, kalau x itu adalah variabel,
Nah, karena ini bisa digantikan dengan suatu nilai, tentu saja kalimat ini atau pernyataan ini sangat bergantung pada sangat bergantung pada nilai X yang nanti ketika digantikan. Nah, model seperti ini yang masih disebut sebagai pernyataan atau kalimat terbuka ya. Jadi ini adalah kalimat terbuka ya, karena sekali lagi belum bisa kita pastikan nilai X yang akan digantikan. Nah, kalau yang pernyataan itu istilah lainnya itu adalah kalimat tertutup ya. Nah, misalkan jika ternyata X-nya digantikan dengan 1 ya, maka ya X plus 5 sama dengan 6 ini akan menjadi pernyataan yang nilainya benar gitu ya. Jadi ini sudah menjadi kalimat tertutup ya, pernyataan. Nah, oke. Tapi kalau X-nya diganti dengan 2, misalkan begitu, jika X-nya sama dengan 2, ya, maka X plus 2 sama, plus 2 plus 5 ya, plus 5 sama dengan 6, ini adalah pernyataan ya yang bernilai salah. Oke? Nah, jadi demikian, nanti di dalam sebuah pernyataan mungkin saja terdapat variabel ya. Jadi kata kuncinya ada di sini, variabel. Oke, lalu kemudian kita juga akan mempelajari pernyataan majemuk ya untuk melihat nanti pernyataan-pernyataan yang lebih kompleks misalkan. Jadi pernyataan majemuk seperti itu ya. Pernyataan majemuk jadi ini akan menggunakan kata hubung atau penghubung seperti itu. Yang kita akan bahas adalah konjungsi, lalu kemudian disjungsi, lalu kemudian implikasi, dan juga yang terakhir diimplikasi. Oke, konjungsi itu seperti apa? Ya, konjungsi itu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan. Ya, jadi ini titik-titik dan titik-titik. Kalau disjungsi dia menggunakan atau ya, atau. Jadi yang titik-titik ini adalah pernyataannya. Kalau implikasi ya, ini adalah kondisional sebab akibat gitu ya. Jadi kalimatnya atau pernyataannya nanti akan seperti jika titik-titik maka titik-titik. Jadi sebab akibat ya. Kalau diimplikasi ya titik-titik. Nah, ini jika dan hanya jika ya. Jadi menggunakan seperti ini. Nah, ini untuk notasi matematiknya menggunakan titik-titik dan itu seperti itu, atau itu adalah seperti itu ya, berbalik dan atau, lalu kemudian implikasi ya, titik-titik. Nah, ini kita menggunakan tanda panah satu arah. Kalau yang diimplikasi tanda panahnya dua arah dan titik-titik. Nah, ini nanti konsep lebih dalamnya saya kira akan didapatkan di logika matematik gitu ya. Nah, untuk contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Contoh-contohnya dengan kalimat yang menggunakan konjungsi seperti itu. Ya, misalkan segitiga segitiga siku mempunyai segitiga siku-siku mempunyai misalkan semua sudut dalam gitu ya, atau kita ubah kalimatnya menjadi ukuran semua sudut dalam segitiga siku-siku adalah 90 misalkan itu. Ukuran semua sudut dalam segitiga siku-siku adalah 90 derajat ya. Misalkan ini sebagai kalimat yang pertama atau pernyataan pertama P, lalu kemudian Q itu misalkan ya jajar genjang ya adalah segi 4 ya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengkombinasikannya dengan konjungsi, dengan disjungsi, implikasi ataupun diimplikasi ya. Jadi kalau dengan konjungsi maka kalimatnya akan menjadi ukuran semua sudut dalam segitiga siku-siku adalah 90 derajat dan
kejar-genjang adalah segi 4. Ya, kalau menggunakan disjungsi nanti tinggal ditambahkan kata hubungnya menjadi atau. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk seperti itu ya. Jadi kalau untuk konjungsi yang pertama ya, konjungsi ya, jadi misalkan pernyataan P, pernyataan Q seperti itu. Oke, ini kita buat. Nah, ini P dan Q. Nah, ini misalkan benar, benar, salah, salah, benar, salah. Jadi kalau pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar, maka konjungsinya akan bernilai benar. Ya, lalu kemudian benar salah ini akan bernilai salah, ini kemudian bernilai salah dan ini bernilai salah. Oke. Jadi pernyataan konjungsi itu bernilai benar ya ketika kedua pernyataan penyusunnya ya itu bernilai benar. Kalau salah satunya atau keduanya salah, maka nilai konjungsi, nilai kebenaran pernyataan konjungsi adalah salah, gitu ya. Lalu kemudian disjungsi. Oke. Ya, kita punya P, kita punya Q, misalkan seperti itu ya. Gambarkan P atau Q ya. Oke, ya sama seperti tadi, benar, benar, salah, salah ya. Benar, salah, benar, salah, ini benar, 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 salah ya. Berbeda dengan konjungsi, disjungsi ya, dia hanya akan bernilai salah kalau kedua pernyataannya bernilai salah ya. Nah, sementara untuk implikasi seperti itu ya. P, Q, P maka Q seperti itu ya. Jadi ini benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Oke, kita lihat nilai kebenarannya. Ya, implikasi itu nilai benar, ini salah, ini benar, ini benar ya. Jadi implikasi itu hanya bernilai salah ketika Q atau pernyataan keduanya itu bernilai salah. Oke. Jadi untuk pernyataan P ya, yang depan ini ya, biasanya ada istilahnya, ini biasanya disebut sebagai hipotesis. Hipotesis atau anteseden ya, anteseden. Kalau Q biasanya disebut sebagai konklusi atau kesimpulan ya, konklusi, kesimpulan atau konsekuen ya, konsekuen. Jadi pernyataan implikasi itu bernilai salah ketika hipotesisnya benar tapi kesimpulannya salah seperti itu. Lalu yang terakhir biimplikasi, ya. Ini nilai kebenarannya P, Q, jadi P dan Q seperti itu. Ya, tentu saja nanti untuk konsep yang lebih mendetail ini bisa didapatkan di materi logika matematik ya, benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Kalau ini benar, ini salah, ini benar ya. Jadi kata kunci untuk biimplikasi akan bernilai benar ketika masing-masing pernyataan tunggalnya itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi benar-benar itu akan benar, salah-salah pun juga benar. Jadi kalau nilai kebenarannya berbeda menghasilkan nilai kebenaran yang salah. Jadi saya kira demikian untuk bagian yang kedua tentang pernyataan. Lalu bagian terakhir kita akan berbicara masalah penalaran. Ya, penalaran ini apa sih, gitu ya? Jadi penalaran ini merupakan suatu proses ya, suatu proses apa? Suatu proses yang berdasarkan pada pengalaman, saya kira, yang berdasarkan pada pengalaman, ya, karena tidak cukup hanya pengalaman, tapi juga mesti berdasarkan pada prinsip ya, prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip. Lalu kemudian untuk apa ya? Dalam rangka memperoleh suatu kesimpulan, Ya, jadi ini adalah penalaran. Penalaran itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses yang berdasarkan pada pengalaman, lalu kemudian prinsip-prinsip. Ya, jadi ini prinsip-prinsipnya maksudnya prinsip keilmuan seperti itu ya, prinsip formal. Nah, dalam rangka memperoleh suatu kesimpulan. Jadi tujuan akhir dari penalaran itu adalah memperoleh suatu kesimpulan ya.
Jadi berdasarkan jenisnya kita bisa kategorikan berdasarkan apa ya? Tingkatannya mungkin ya. Jadi berdasarkan tingkatnya kita dapat membedakan penalaran menjadi beberapa jenis tertentu ya. Bisa kan jenis penalaran. Oke, jenis-jenis penalaran yang akan saya bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama itu disebut sebagai intuisi. Yang pertama itu disebut sebagai intuisi. Teman-teman tentu saja sudah pernah mestinya mendengar istilah ini, intuisi. Nah, intuisi itu apa? Jadi ini adalah suatu penalaran, ya, suatu penalaran yang terjadi secara tiba-tiba, secara spontan ya, tanpa apa? Tanpa adanya penalaran formal yang dilakukan. Jadi sifatnya ini adalah penalaran jadi prosesnya ini terjadi secara spontan ya, secara spontan, lalu kemudian tanpa ya, jadi di dalam menuju suatu kesimpulan tanpa didasari tanpa melakukan yang namanya penalaran formal ya, tanpa penalaran formal ya. Bagaimana contoh dari intuisi ya? Misalkan begini. Jadi untuk contohnya, ya, misalkan saya mempunyai segi 5 beraturan ya. Sorry, gambarnya kurang bagus. Oke. Saya mempunyai segi 5 beraturan. Ya, anggap saja. Oke. Oke, ya mudah-mudahan ini sudah cukup baik. Ini saya berikan tanda saja supaya mudah. Ya. Jadi A, B, C, D, E. Ya, jadi A, B, C, D, E ini adalah segi 5 beraturan. 5 beraturan. Oke. Lalu kemudian saya membuat menghubungkan titik D dengan titik A sehingga ada ruas garis DA dan titik D dengan titik B. Lalu secara intuisi apa yang bisa kita amati atau apa yang bisa kita simpulkan seperti itu? Ya, secara spontan gitu ya kita akan bisa menyatakan ya, jadi melalui intuisi kita bahwa apa? Bahwa panjang dari DA ini akan sama dengan panjang dari DB. Ini secara intuisi. Ya, secara intuisi, secara spontan kita bisa mengatakan ini hanya melalui pengamatan spontan seperti itu, DA ternyata panjang DA sama dengan panjang DB. Nah, ini belum dilakukan verifikasi, validasi bagaimana untuk menyatakan kesimpulan ini benar ini atau valid DA sama dengan panjang DA sama dengan panjang DB ini valid, ini belum diuji. Oke, jadi itu baru secara intuisi. Ya, jadi itu adalah salah satu penalaran yang menggunakan intuisi. Oke, lalu kemudian yang kedua, jenis penalaran berikutnya adalah jenis penalaran induktif ya. Ya, jadi penalaran induktif ini yaitu penalaran yang secara khusus ya. Jadi secara khusus melihat kejadian-kejadian lalu kemudian setelah kejadian-kejadian yang beberapa kejadian khusus ini diamati, lalu kemudian diidentifikasi terdapat pola, nah lalu kemudian digunakan untuk menyimpulkan secara umum ya. Jadi istilahnya adalah pengamatan ya, secara khusus ya, secara khusus, kemudian untuk kemudian untuk menyimpulkan ya, untuk menyimpulkan kesimpulan untuk menyimpulkan secara umum ya. Jadi induktif ini, penalaran induktif ini adalah penalaran yang dilakukan melalui pengamatan ya, secara khusus ya. Jadi mengamati beberapa kejadian tertentu, lalu hasil dari pengamatan tersebut digunakan untuk menyimpulkan secara umum ya, menyimpulkan secara umum. Ya. Jadi ada pengamatan secara khusus tapi kesimpulannya secara umum. Ya, dalam matematik tentu saja kita tidak akan melakukan ini, tapi ini bisa dilakukan dalam rangka ya untuk menemukan pola dulu. Nah, biasanya penalaran-penalaran induktif ini banyak digunakan di mana? Di bidang-bidang ilmu empiris, misalkan seperti fisika.
Ya, jadi dalam fisika ada eksperimen gitu ya, biologi maupun kimia itu ada eksperimen mengamati suatu objek gitu, lalu bagaimana karakteristiknya, lalu kemudian digunakan untuk menyimpulkan. Ya, nah jadi penalaran induktif itu seperti demikian ya. Jadi penalaran yang dilakukan melalui pengamatan ya. Misalkan ini ya, contoh ya. Misalkan saya punya beberapa segitiga nih ya, beberapa segitiga. Seperti itu, segitiga yang pertama misalkan 6, misalkan ini 7 gitu panjang sisinya, lalu segitiga yang kedua misalkan misalkan ini adalah 5, 8, 8, lalu kemudian misalkan misalkan seperti itu, misalkan ini adalah 5, 12, 13, oke. Lalu misalkan lagi ada segitiga satu lagi, misalkan seperti itu, misalkan 3, 7, benar ya, 3, 7, 6, misalkan seperti itu. Nah, misalkan dari 4 segitiga yang diberikan kita melakukan pengamatan gitu ya. Nah, misalkan setelah ini dilakukan pengamatan, oke, ini ternyata besarnya sama, oke, yang sudut ini besarnya sama. Kemudian di sini tidak ditemukan ada sudut yang sama besar, itu pasangan yang sama besar. Lalu juga ini tidak ditemukan pasangan sudut yang sama besar ukurannya. Nah, dari 4 pengamatan ini kemudian apa yang bisa disimpulkan? Ternyata yang bisa disimpulkan adalah jika gitu ya, jika pada suatu segitiga ada sepasang sisi yang sama panjang, gitu ya. Nah, kita lihat karena berdasarkan pengamatan ternyata yang kita dapatkan ini 7, 7, 8, 8 gitu ya. Jika pada suatu segitiga ada sepasang sisi yang sama panjang, maka ya, ini konklusinya adalah pada segitiga tersebut ada sepasang sudut yang sama besar. Oke. Nah, jadi seperti itu yang digunakan. Jadi ada beberapa kasus di sini, ada beberapa pengamatan melalui 4 pengamatan diperoleh hasilnya 2 ternyata yang memenuhi. Nah, dan ini digunakan untuk menyimpulkan secara umum. Nah, secara dalam matematik memang ini belum bisa digunakan, tapi bisa memberikan gambaran untuk kita membuat sebuah kesimpulan lalu nanti kita bisa selidiki bagaimana membuktikannya. Seperti itu. Jadi ini baru istilahnya di dalam matematik itu baru dugaan. Jadi ini perlu divalidasi lagi. Jadi perlu dilakukan sebuah proses penalaran yang jenisnya berbeda dengan ini. Karena ini baru 2. Lalu mungkin nanti bisa dipertanyakan bagaimana kalau ternyata misalkan ya, bagaimana kalau ternyata begini ukurannya gitu ya. Misalkan ya. Misalkan 2, 2, 2, misalkan begitu. Ini kan juga ada sepasang sisi yang sama. Bagaimana? Apakah benar ada 2 sudut yang sama besar? Jadi setiap ininya akan ditemukan kalau kondisinya lain, tapi juga masih memenuhi hipotesisnya bagaimana? Seperti itu. Ya. Inilah yang disebut sebagai penalaran induktif. Nah, dan yang terakhir kita punya yang namanya penalaran deduktif. Nah, yang ini yang nanti akan banyak kita gunakan di dalam geometri bidang. Jadi dalam memvalidasi sebuah kesimpulan ya tentu saja yang berkaitan dengan geometri ya kita menggunakan penalaran deduktif ya. Jadi penalaran deduktif ini menggunakan apa? Menggunakan istilahnya prinsip-prinsip ya atau dan asumsi, bisa jadi asumsi-asumsi yang seperti apa? Yang sudah terjamin kebenarannya. Sudah terjamin kebenarannya ya. Deduktif ini jenis penalaran deduktif ini biasanya yang disebut sebagai penalaran formal dalam matematika. Ya, jadi ini langkahnya mungkin ini satu antara intuisi, induktif dan deduktif ya saling berkaitan. Jadi intuisi kita untuk membangun dulu secara spontan ya. Oh, ini sebenarnya. Lalu kita coba dengan beberapa kasus lainnya ternyata memenuhi juga
lalu kemudian terakhir kita perlihatkan secara formal dengan menggunakan penalaran deduktif, ya. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan dengan penalaran deduktif ini dikenal dengan nama modus Ponen, ya. Modus Ponen ini banyak digunakan. Ponen, ya. Jadi modus Ponen ini banyak digunakan. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya akan ada dua premis, ya, dan satu kesimpulan. Misalkan seperti ini. Jika suatu segi 4 merupakan persegi, maka ini adalah premis yang pertama, ya. Maka segi 4 tersebut adalah persegi panjang. Ya, ini premis yang pertama. Lalu premis yang kedua, ABCD itu adalah persegi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, segi 4 merupakan persegi. Jadi kalau ABCD ini persegi, ya, dengan modus ponens ini kita akan bisa menyimpulkan apa? Ya, kita akan bisa menyimpulkan, ya, dia merupakan persegi panjang. Jadi ada dua premisnya, ya. Dari sini, lalu kemudian kita peroleh kesimpulan, ya, ABCD ini adalah, ya, persegi panjang. Ya, kalau dilihat polanya, ya, kalau dilihat polanya, ya, polanya kalau kita lihat, premis yang pertama itu berbentuk implikasi, jika P maka Q. Premis yang kedua itu adalah P, lalu kesimpulannya itu adalah Q. Biasanya ini adalah pola yang benar, ya. Oke. Biasanya ada juga yang apa? Yang keliru. Nah, ini pola kelirunya seperti apa? Ya. Jadi premisnya P maka Q, lalu kemudian yang terjadi itu adalah Q, tapi disimpulkan adalah P. Ini adalah premis yang pola yang keliru. Misalkan jika suatu segi 4 merupakan persegi, maka segi 4 tersebut persegi panjang. ABCD adalah persegi panjang, lalu kemudian disimpulkan ABCD pastilah persegi. Itu adalah contoh penalaran yang keliru. Saya kira demikian untuk beberapa konsep yang berkaitan dengan geometri bidang yang sekiranya perlu dipahami sebagai diskusi awal, ya, sebelum nanti kita lebih lanjut berbicara geometri bidang. Oke, saya kira cukup video untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.